Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Ahla thana'i wal majid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan ibu-ibu semangat ikut ngaji ngeten niki? Nggih. Yang hadir semakin banyak, mudah-mudahan berkah majelis taklim menika membawa kebahagiaan hidup kita. Mugi-mugi berkah saking majelis menika membawa kelancaran rizki kita sedaya. Mugi-mugi berkah saking majelis menika ndadosaken kebahagiaan keluarga kita sedaya. Allahumma amin. Kula lan panjenengan melampah saking griya sakmenika dipun kempalaken Allah wonten majelis ingkang berkah, majelis kangge zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi benjing kita sedaya dipun kempalaken Allah malih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat ugi salam mugi-mugi tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangge sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, sedaya kaum muslimin yang menitih jalan hidup beliau. Ibu-ibu, mugi-mugi puasa kita sedaya dipun terami oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedaya poso nggih? Mungkin boten sedaya. Karena saya sedang berbicara di depan ibu-ibu, mungkin boten sedaya nggih. Poso Asyura menika, dinten menika adalah satu-satunya puasa yang paling bagus, paling utama setelah puasa Ramadan. Nate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun tangleti tentang puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Beliau menjawab, fi syahrillahi yusamma Muharram. Puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah puasa
bulan Muharram atau puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram yang disebut oleh Rasulullah puasa Asyura. Kalau kita menyebutnya puasa Syuro. Lah keistimewaan puasa menika selain pahalanya besar, Rasulullah mengatakan yukaffiru dzunub sanatan madhiyatan. Poso Syuro menika saged ngapus dosa selama 1 tahun. Ingkang dados keutamaan poso yang luar biasa inggih menika poso Syuro niki setunggal satu-satunya puasa yang dikerjakan oleh semua agama. Dados ingkang poso dinten menika boten namung agama Islam, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang kejawen nggih, dukun-dukun niku Syuro menika poso. Ini puasa yang sangat luar biasa. Jangan sampai dinten menika, hari menika kula lan panjenengan tidak mendapatkan keutamaan puasa. Semuanya harus puasa. Ustadz, saya sedang halangan tidak puasa nggih. Kasih buka orang yang puasa hari ini biar mendapatkan pahala puasanya. Jangan sampai hari yang istimewa ini terlewat tanpa kula lan panjenengan mendapatkan keutamaan. Harus dapat keutamaan. Yang hari ini tidak berpuasa karena ada halangan, ada apalah, maka cari orang yang berpuasa, berikan buka agar mendapatkan pahala puasa juga pada hari ini. Ini hari yang sangat istimewa, hari yang luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate dipun tangleti ketika sahabat-sahabat Nabi poso Asyura, karena poso Asyura niki puasa yang diwajibkan sebelum disunahkan. Awalnya puasa Asyura tanggal 10 niki hukumnya wajib, seluruh kaum muslimin melaksanakan, wajib hukumnya sebelum datang puasa Ramadan. Puasa Asyura itu wajib, diwajibkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat-umat sebelum Rasulullah. Makanya ini puasa wajib. Para sahabat kemudian tanya kepada baginda Nabi setelah menjadi sunnah, ya Rasulullah, hari ini ternyata yang berpuasa itu enggak kita saja. Jadi orang-orang Yahudi, agama-agama lain ikut berpuasa hari ini. Rasulullah menjawab, insya Allah fisanatil qadimah nasumu yaumat tasi. Insya Allah besok pada tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Begitu. Tapi dereng sampai tanggal 9 tahun depan itu Rasulullah sampun kapundhut. Jadi Rasulullah juga memerintahkan untuk berpuasa tanggal 9 Muharram, tetapi beliau belum pernah melaksanakan. Begitu. Yang lebih utama di mana Ustadz? Yang paling utama apabila hanya bisa mengerjakan 1 hari itu tanggal 10 Muharram. Kalau bisa mengerjakan 2 hari itu 9 dan 10. Nah, tanggal 10 Muharram menika jangan sampai, sekali lagi, dikei ngombe gak kumbe. Masa nggih, mugi-mugi sedaya amal ibadah kita, puasa kita dipunterami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ibu-ibu, pembahasan kita dalam materi akidah menika adalah alam barzah. Napa judulnya? Alam barzah. Alam barzah menika fase kehidupan manusia setelah kematian. Ibu-ibu yakin to mboten pilih panjenengan sedaya bakal mati? Siapa yang nggak percaya acungkan tangan. Kita semuanya pasti meninggal dunia. Itu pasti.
Dan seluruh manusia semuanya, baik yang beragama maupun tidak beragama, itu meyakini bahwa seluruh manusia bakal meninggal dunia, bakal berakhir kehidupan menika. Di dunia ini persis seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam banyak hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kula lan panjenengan tidak selamanya hidup di dunia. Hidup di dunia ini terbatas, pasti akan kita tinggalkan. Suatu saat nanti pasti kita akan meninggal. Apalagi Rasulullah SAW sampun memberikan isyarat kepada kula lan panjenengan umat beliau bahwa inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya berkisar 60-70 tahun. Artinya yang sampai 100 tahun itu sedikit, apalagi 200 tahun. Pasti bakal berakhir. Makanya ibu-ibu, di samping ini dados pelajaran kita yang hari ini menghadapi masalah-masalah berat, tenang saja. Hidup ini bakal berakhir. Rasulullah SAW bila kiambai bersedih wonten masalah-masalah niku ndongane ngaten, Allahumma rabbana la aisha illa aisul akhirah. Dungane Nabi, ya Allah, hidup ini enggak selamanya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi untuk menghibur dirinya bahwa hal-hal berat yang saat ini dihadapi ini akan ada ujungnya, tidak selamanya akan seperti ini. La aisha illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka merugi apabila kita hari ini menumpuk-numpuk kebahagiaan, lupa dengan kehidupan yang sejati, dengan kehidupan yang akan datang. Hari ini membangun rumah megah, sekuat tenaga, dikeluarkan semua biaya untuk membangun rumah, padahal rumah itu terbatas, tidak akan ditinggali selama-lamanya, pasti akan dia tinggal. Dan dia lupa untuk membangun rumah yang nanti akan ditinggali selama-lamanya. Itu rugi. Nah, ini pelajaran yang harus kita perhatikan bersama. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita yakin bahwa kita meninggal dunia, kaum muslimin yakin, kita ini berakidah yakin bahwa setelah kita meninggal itu kita akan hidup di fase berikutnya. Yakin toh mboten? Kita akan hidup di fase berikutnya. Ketika manusia dicabut nyawanya, ya toh, dicabut nyawanya, mati itu, sejatinya dia telah berada di fase yang berikutnya. Nah, fase tersebut namanya fase alam barzah. Kita beri kehidupan di situ namanya kehidupan alam barzah. Ini harus yakin, sedaya kaum muslimin wajib meyakininya. Kenapa demikian? Ada ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang itu. Ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang itu. Alam barzah atau oleh kita disebut alam kubur. Nggih. Kita menyebutnya alam kubur. Kenapa kita sebut alam kubur? Karena kebanyakan manusia apabila meninggal dunia itu dikubur. Makanya kita menyebutnya alam kubur. Kalau kita lewat kuburan itu kita ingat, di kuburan itu ada alam kubur, ada alam barzah. Padahal manusia itu dikubur atau tidak dikubur, apabila dia meninggal dunia itu pasti mereka masuk ke dalam fase kehidupan berikutnya, yaitu alam barzah. Dinamakan alam kubur itu hanya karena kebanyakan manusia kalau mati itu dikubur. Bukan berarti ketika mereka meninggal tidak dikubur, mereka tidak berada di alam barzah, enggak. Meninggal dalam bentuk apa saja, diapakan apa saja yang terjadi pada jasad ini, itu ketika dia meninggal dunia pasti masuk ke alam barzah. Gitu.
Ada yang meninggal kemudian dibakar, atau meninggal dalam keadaan kebakaran kemudian habis. Ini meninggal tenggelam, tidak ditemukan. Meninggal, pemakaman di dunia ini kan macam-macam Ibu ya. Ada yang pemakaman dibakar, nggih, seperti orang-orang India. Ada di Cina itu, saya lihat di HP itu pemakaman seperti bangsa Tiben itu, jenazahnya dimakankan burung, ya burung apa? Burung bangkai itu diundang, terus jenazahnya disuruh makan burung bangkai. Apabila nggak habis dipotong-potong tulangnya, sampai kemudian dimakan tulangnya, dimakan oleh burung bangkai itu. Banyak di apa itu, di YouTube itu. Atau mungkin dimumikan, ya seperti di Indonesia ada beberapa pulau kemudian diawetkan jenazahnya. Apakah kemudian mereka tidak masuk alam barzah? Mereka tetap masuk alam barzah. Orang yang meninggal dibakar, dimakan hewan, hewan yang memakannya itu dimakan hewan lain, itu tetap mereka masuk alam barzah. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah persis seperti yang disampaikan Allah kepada Fir'aun. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna min khalfika ayah, litakuna man khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan tubuhmu, kata Allah, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan tubuhnya. Nggih. Seperti yang kita kenal, Fir'aun di Mesir itu dimumikan, tenggelam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya diutuhkan oleh Allah. Sampai hari ini bisa disaksikan. Kemudian Allah berfirman, An-naru, biar nggak salah tak bacakan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asiyya wa adkhilu wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kata Allah, api Fir'aun itu didatangkan kepada Fir'aun, api setiap sore dan setiap pagi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok hari kiamat Fir'aun akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Perhatikan Ibu, kata Allah urutannya ya. Fir'aun itu dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya oleh Allah an-naru yu'raduna alaihim. Mereka didatangkan neraka, didatangkan api setiap pagi dan setiap petang. Api itu didatangkan mereka, ada yang mengatakan berarti mereka dibakar. Ada yang mengatakan mereka ditampakkan api neraka setiap pagi dan setiap petang. Setelah itu wa yauma taqumus saah, dan ketika datang hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Allah memerintahkan malaikat, masukkanlah Fir'aun itu dan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat dahsyat. Berarti ada azab yang diberikan Allah Fir'aun sebelum hari kiamat. Berarti Fir'aun dan bala tentaranya itu diberikan api oleh Allah Subhanahu wa taala pagi, sore sebelum hari kiamat. Kira-kira di alam apa itu? Di alam barzah. Padahal Fir'aun di mana? Fir'aun di museum, ya, dimumikan, jasadnya utuh. Tetapi setiap hari sejak kematian Fir'aun itu sampai hari ini, itu setiap pagi, setiap siang sampai hari kiamat itu diberikan api oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang bagaimana ada kehidupan di alam barzah. Orang yang meninggal dunia itu langsung hidup. Kapan Fir'aun meninggal dunia? Fir'aun meninggal dunia saat mengejar Musa, nggih. Tahu ceritanya kan? Musa ketika waktu itu Fir'aun berazam akan membunuh seluruh Bani Israel. Bani Israel itu tempatnya di mana Ibu? Apa itu tanah kelahiran Bani Israel itu? Nabi Ibrahim itu di Palestina, nggih. Nabi Yakub. Siapa yang membawa Bani Israel ini sampai ke Mesir? Nabi
Yusuf. Karena Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya, ditemu, dijual belikan, kemudian jadi budak raja salah satu Al-Aziz, salah satu petinggi Mesir. Kemudian ceritanya seperti itu sampai Nabi Yusuf itu menjadi orang besar. Nggih. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang besar, menjadi bendahara negara, maka Nabi Yusuf membawa saudara-saudaranya 12 putra Yakub. Yakub itu Israel ya. 12 putra Yakub itu ke Mesir. Ketika Yusuf meninggal berganti masa, akhirnya timbul pertikaian antara orang Mesir asli dengan Bani Israel ini pendatang, nggih. Firaun pada saat itu, raja pada saat itu ingin membunuh seluruh keturunan Bani Israel. Orang-orang Mesir asli itu sudah nggak suka sama Bani Israel, pengen dibunuh. Dibawa oleh Musa untuk mau kembali ke tanah kelahirannya lagi, mau kembali ke Syam, ke daerah Palestina, mau dikembalikan ke sana. Tiba di laut, bingung. Allah memerintahkan untuk membelah lautan. Akhirnya Musa membawa seluruh Bani Israel nyebrang. Sampai di seberang, Allah memerintahkan untuk keduanya memukul tongkatnya. Fir'aun yang masih mengejar sampai di tengah-tengah lautan itu, tiba-tiba lautan menyatu kembali. Akhirnya Fir'aun tenggelam. Kisah tenggelam manusia itu ada dua, ibu-ibu, di dalam Al-Quran. Yang pertama Fir'aun. Fir'aun itu tenggelam minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bilang, ya Allah, aku beriman kepada Tuhan yang orang-orang Bani Israel beriman kepadanya. Aku percaya kepada Robnya Musa dan Robnya Bani Israel. Apa kata Allah? Al-an wa qad asaital qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu bisa ngomong gitu, kata Allah, waktu tenggelam itu. Kemarin-kemarin kemana? Ya toh? Kemarin-kemarin kamu itu perusak banyak kejahatan yang telah kamu lakukan. Maka Allah membiarkan dia tenggelam. Begitu. Sama-sama minta tolong sama Allah. Yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam. Oleh Al-Quran disebutkan Nabi Yunus juga tenggelam. Bapak ibu, ibu-ibu semuanya, nggak ada bapaknya, ada bapaknya satu. Nabi Yunus ceritanya itu seperti, ayo siapa yang tahu dapat Al-Quran? Loh, nggak ada yang mau Al-Quran. Nggih, acungkan tangan. Nah, gimana? Masya Allah, monggo. Nanti yang menyempurnakan ceritanya kan saya, jangan hanya perlu dimakan ikan gitu saja. Nabi Yunus niku dipun perintah oleh Allah dakwah ke setunggal kaum, ibu. Mantun niku kaum itu, misalnya dakwah di Sedailawas nggih. Kaum itu tidak ada yang mau beriman, nolak semuanya. Nggak ada yang mau pinter, nggak ada yang nerima dakwanya Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merajuk, marah, menesu. Ditinggal, kaum itu ditinggal. Belum diperintahkan oleh Allah untuk pergi, dia sudah pergi meninggalkan kaumnya. Dipikir Allah akan membiarkan dia, nggih. Dia akhirnya wadhannun idzaba mughadiban annahu lam yaqdiru alaihi. Ketika Yunus pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya dan menyangka bahwasanya Allah tidak akan berbuat apa-apa kepadanya, dia pergi naik perahu. Ternyata diuji oleh Allah. Dia meninggalkan kaumnya, dipikir hidup kita enak-enak saja. Diuji oleh Allah di atas lautan. Perahunya diterjang ombak. Kapten kapalnya bilang, perahu ini kalau muatannya masih seperti ini kita akan tenggelam, harus dikurangi muatan ini. Barang-barang diturunkan semuanya.
Setelah barang-barang diturunkan itu masih kapal itu berbahaya. Akhirnya kapten kapal bilang, kita harus ada yang turun dari laut ini, dari perahu ini, kalau enggak kita mati semua. Akhirnya diundi, ibu, diundi, ternyata keluar nama Yunus. Kemudian kapten kapal bilang, oh enggak boleh, Yunus itu seorang nabi, enggak bisa. Kita undi lagi, diundi lagi, keluar lagi nama Yunus. Kapten kapal nggak enak lagi, nggak boleh, Yunus orang yang soleh, nggak boleh, mestinya yang turun itu nggak Yunus, mungkin kita diundi lagi, keluar lagi Yunus. Kapten kapal nggak mau lagi, tapi Yunus bilang, memang saya yang disuruh turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turun, Yunus nyemplung, tenggelam dimakan dimakan ikan, berada di perut ikan. Panada fid dzulumat. Kemudian Yunus memanggil Allah di dalam kegelapan itu, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama minta tolong kepada Allah. Yunus ditolong enggak? Ditolong enggak Yunus? Yunus ditolong. Kata Allah apa? Kenapa Allah menyelamatkan Yunus? Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, andaikan Yunus itu bukan orang yang bertasbih, orang yang beribadah, orang yang taat kepada Allah, di saat dia lapang, nggih, Yunus itu pasti akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Apa yang menjadikan Yunus ditolong oleh Allah? Ketika dia dalam keadaan baik-baik saja, dia kebiasaannya ibadah. Ketika kehidupannya baik-baik saja, banyak-banyak dia mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak berzikir. Makanya Allah bilang, laula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Yunus itu bukan orang yang ahli berzikir, niscaya dia akan berada di perut ikan paus sampai hari kiamat. Begitu. Nah ibu-ibu, kalau kita pengen ditolong oleh Allah di saat-saat genting, maka ibu-ibu harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah di saat-saat lapang, di saat-saat bahagia, saat enak, rezekinya banyak, keluarga baik-baik saja, ekonomi sedang baik, suaminya penyayang, baik, suami nurut gitu, anak-anak nurut semuanya, banyak-banyak taat kepada Allah. Nanti ada waktunya kita akan membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat kita sedang gelisah, di saat-saat kita takut, di saat-saat kita sedih, itu kita butuh Allah, Allah akan tolong. Kalau Fir'aun tenggelam tidak ditolong Allah, apa kata Allah? Al-an, hari ini kamu bisa begitu, dulu diundat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kalau ibu-ibu kalau minta tolong sama Allah di saat-saat genting, bisa jadi Allah kemudian begitu seperti Fir'aun, enak minta tolong di saat susah saja, ketika sudah hilang kesusahannya kemudian kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada apa itu alam barzah tadi. Meskipun Fir'aun tenggelam, atau ini contoh, ini dalil kepada siapa saja ya, bahwa kondisi jenazah bagaimanapun itu pasti mereka akan memasuki alam barzah. Nggak bisa dibayangkan ibu-ibu, alam barzah itu seperti apa? Ada alam barzah sendiri. Seperti kita membayangkan mimpi juga nggak bisa menafsirkan mimpi. Ada alam mimpi sendiri itu kan ada ya. Kita bermimpi kemudian berjalan apa di alam mimpi itu nggak bisa kita bayangkan. Begitu pula Allah menciptakan alam barzah. Tetapi alam barzah itu ada. Begitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kira orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia mati. Dia pada saat itu hidup
dan tetap diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kenikmatan oleh Allah. Kehidupan setelah mati yang dimaksud Allah itu apa? Alam barzah. Mereka tetap hidup dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat sangat banyak, hadis-hadis juga mutawatir tentang alam barzah ini. Hadis mutawatirnya hadis mutawatir maknawi. Apa sih hadis mutawatir itu, ibu-ibu? Sambil belajar hadis, hadis mutawatir itu derajat hadis yang paling tinggi, tidak terbantahkan. Makanya ada sekelompok orang, sekelompok aliran itu di dalam masalah akidah, mereka tidak mau menerima kecuali hadisnya mutawatir. Nggak mau menerima. Kalau hadisnya tidak mutawatir tidak diterima. Ada yang begitu. Nah, mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 30 sahabat. Jadi ada 30 sahabat atau 20 sahabat lebih itu meriwayatkan hadis, kemudian diriwayatkan oleh 20 atau lebih berikutnya, diriwayatkan oleh 20 atau lebih berikutnya, atau diriwayatkan 20 lebih berikutnya, itu namanya hadis mutawatir. Hadis tentang alam barzah ini itu mutawatir maknawi, mutawatir isinya, bukan mutawatir rawinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang alam barzah di dalam banyak hadis, di dalam banyak kesempatan kepada sahabat yang banyak dengan redaksi yang berbeda-beda, itu disampaikan oleh Rasulullah. Ini namanya hadis mutawatir maknawi. Paham ibu-ibu? Seperti hadis mutawatir maknawi seperti mengangkat tangan ketika berdoa. Itu mutawatir maknawi. Kenapa? Satu hadis tidak diriwayatkan oleh 20 sahabat, enggak. Tetapi Rasulullah mengangkat tangan dalam banyak kondisi, dalam banyak doa. Itu kemudian diriwayatkan, dikumpulkan, kemudian digarisbawahi mengangkat tangan Rasulullah ketika berdoa. Itu hadisnya lebih dari 20. Ini namanya mutawatir maknawi. Paham ibu-ibu ya? Contoh, Rasulullah ketika minta hujan, Rasulullah mengangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan. Ketika Rasulullah berkhutbah Jumat, Rasulullah mengangkat tangan. Nah, berarti ada dua. Nanti ketika apalagi Rasulullah berdoa ketika kunut nazilah mengangkat tangan. Misalnya begitu. Dalam banyak kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangan. Apabila disimpulkan kondisi Rasulullah berdoa mengangkat tangan ini ada lebih 20 kondisi. Berarti mengangkat tangan ketika berdoa itu dikuatkan dengan hadis mutawatir secara maknawi. Ibu, seperti alam barzah banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Contoh misalnya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau duduk di atas kentol itu apa? Nah, duduk di atas betisnya atau duduk seperti tahiyat awal itu ya. Rasulullah duduk sambil menunduk, seperti beliau menyesal, seperti beliau takut. Di kuburan itu Rasulullah duduk demikian. Kemudian seraya beliau bersabda, ma ra'aitu mandoron afdho minal qabri. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan alam kubur. Berarti adanya alam kubur. Setelah itu Rasulullah menangis, dan kata Ibunda Aisyah, setelah Rasulullah bilang pemandangan kubur itu pemandangan yang paling mengerikan, setiap sebelum salam, setiap sholat, baginda Nabi itu selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu sebelum salam Rasulullah selalu berdoa itu. Kenapa Rasulullah kok berdoa itu? Karena Rasulullah tahu adanya alam barzah, min adzabil qabri. Di dalam alam barzah itu ada orang-orang yang diberikan azab. Tentu ada orang-orang yang diberikan nikmat.
Ini ada alam barzah. Ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau kemudian jalan-jalan, kemudian beliau tiba-tiba melewati kuburan itu ngomong, innahuma la yu'adzaban. Dua kuburan ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani likabir. Dua-duanya tidak diadab dengan dosa besar, enggak. Tidak diadab dengan dosa besar di mata manusia. Amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Yang satu ini diadab karena dia meremehkan air kencing. Nek pipis gak cewo. Ini diadab yang satu ini. Kemudian wa ahaduhuma kana yamsi 'alan namimah, dan yang satu ini dia suka adu domba. Paham adu domba, Ibu? Seneng adu-adu. Okay. Jadi nek mbek kancane iku ya iso bermuka dua seperti bunglon begitu. Tapi misinya adu-adu. Ucapan-ucapannya ini mengandung permusuhan-permusuhan, terus adu-adu. Ini yang satunya diadab karena itu. Berarti adanya alam barzah, adanya alam kubur. Rasulullah pernah mengatakan, kalau ada orang ziarah kemudian mengucapkan salam, itu ruh seakan-akan dikembalikan lagi ke jasadnya untuk menjawab dan menikmati doa dari orang yang berdoa tadi. Begitu. Itu adanya alam barzah. Banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh Rasulullah tentang itu. Suatu hari ada ibu-ibu yang hari-hari beliau itu selalu membersihkan masjid, terus membersihkan masjid. Rasulullah kenal karena kebiasaannya membersihkan masjid. Makanya jangan jangan meremehkan amalan sekecil apapun selama kita bisa. Amalan sekecil apapun jangan kita remehkan. Selama kita bisa kita laksanakan, Bu. Kita nggak pernah tahu kan, kita nanti masuk surga, kita nanti selamat itu dengan amalan yang mana. Ada ibu-ibu tua itu kebiasaannya nyapu masjid. Suatu hari ketika sholat, Rasulullah SAW tidak menjumpai ibu itu. Akhirnya beliau tanya kepada sahabat-sahabat beliau, ibu-ibu itu kemana? Ibu itu kemana? Sahabat pada kaget, dan kenapa Rasulullah kok menanyakan ibu itu? Dipikir ibu itu nggak penting kan, ya? Ketika meninggal dunia, para sahabat nggak merasa penting untuk mengabarkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah agak marah. Kenapa kalian tidak masih tahu saya? Begitu. Akhirnya Rasulullah minta dibawa ke kuburan ibu-ibu tadi. Ibu tadi. Ditunjukkan kuburan ibu yang suka bersihkan masjid tadi. Kemudian Rasulullah sholat di atas kuburan ibu tadi. Sholat di atas kuburan itu hukumnya boleh, tetapi hanya sholat jenazah saja, nggak boleh sholat yang lain. Sholat yang lain nggak boleh di atas kuburan, atau di atas masjid yang ada kuburannya sebaiknya tidak. Begitu. Tetapi sholat jenazah, jenengan ada keluarga meninggal dunia nggak sempat untuk mensolati, datang ke kuburannya, sholat di atas kuburannya. Seperti Rasulullah tadi nggak sempat, nggak dapat kesempatan, akhirnya Rasulullah sholat di kuburan tadi. Begitu. Setelah beliau sholat di atas kuburan tadi, beliau kemudian mengatakan, innal kubur mumtaliatun bidzulmah. Kuburan ini tadi itu dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan, peteng. Wa innallaha yunawwiruha bisolati alaiha, dan Allah telah memberikan cahaya dengan sholatku di atas kuburan itu tadi. Dengan sholat dan doanya Nabi, kuburan-kuburan itu tadi bisa mendapatkan cahaya. Makanya sering-sering ziarah, ibu, keluarganya didatangi. Ada ayahnya yang sudah meninggal, ibunya yatim piatu semua.
Itu menunjukkan bahwasanya kematian itu pasti terjadi. Nggih. Ada di sini yang umurnya 60 tahun. Mbah umur pinten, Mbah? 16. Iya, kalau 60 70 sebentar lagi. Loh, masa saya bilang lama lagi? Iya toh, umur umatnya kan tinggal 70. Kalau toh 100 tahun 30 tahun lagi, gitu. Berarti sebentar lagi. Kalau sudah 60 70 tahun kalau punya keluarga meninggal, datang Ibu. Karena doa-doa kita, sholat kita itu bermanfaat untuk jenazah yang meninggal, bermanfaat untuk apa itu keluarga kita yang sedang di alam barzah, itu bermanfaat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tadi, wa innallaha yunawwiruha bisolati alaiha. Allah telah memberikan cahaya di alam barzah itu, di kuburan-kuburan itu dengan sholatku kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada kegelapan di alam barzah, menunjukkan adanya kehidupan alam kubur, alam barzah itu juga menunjukkan di dalam alam kubur itu adanya kegelapan. Ada orang-orang yang sedang berada di dalam kegelapan sendirian di alam barzah itu, yang kemudian mendapatkan penerangan dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya alam barzah banyak sekali. Suatu hari Rasulullah tidur, beliau kemudian tiba-tiba bermimpi diajak oleh seorang laki-laki. Diajak oleh seorang laki-laki, oleh malaikat tentunya ya. Kemudian ditunjukkan ada orang itu ditusuk oleh seseorang, dua laki-laki, ada orang berbaring, kemudian didatangi dua laki-laki membawa besi panjang. Begitu. Yang satunya memegang, yang satunya menusuk samping bibirnya, ini ditusuk sampai tembus lehernya. Kemudian dicabut lagi. Kemudian ditusuk lagi dari samping bibirnya lagi, tembus ke belakang lagi. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya orang yang ditusuk itu adalah orang yang di dunianya suka berbohong, dan kebohongannya ini diteruskan oleh orang-orang setelahnya, maka mendapatkan siksa tersebut. Kemudian Rasulullah diperlihatkan lagi ada orang itu berjalan seperti di atas tungku api. Ada tungku, bawahnya lebar, kemudian atasnya kecil itu Bu ya, kayak kerucut itu ya. Dia merangkak ke atas. Ketika tungku api itu, apinya keluar, ketika dia mau keluar bebas, itu dia dipentung untuk cemplung lagi, begitu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan orang itu adalah pezina, orang yang berbuat zina di dunia akan mendapatkan siksa seperti itu. Nah, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis Rasulullah menceritakan tentang alam barzah, bukan alam neraka. Ini adalah alam barzah. Banyak sekali, lebih dari 30 hadis Rasulullah menceritakan tentang bagaimana alam barzah itu ada. Orang yang meninggal dunia itu sejatinya dia hidup. Kapan hidupnya? Sejak sebelum dikubur itu sudah hidup. Rasulullah bilang gimana? Ketika orang jenazah itu dipikul, bagaimana bilang mereka, aina tadhabu bi, aina tadhabu bi. Yang dipikul ini sedang menjerit bertanya, ini saya mau dibawa kemana ini? Ini saya mau dibawa kemana ini? Ini saya mau dibawa kemana ini? Ketakutan dia. Lah, itu menandakan bahwa ada alam barzah. Ketika dikubur, orang-orang meninggalkan, kata Rasulullah, orang yang di kuburan itu mendengarkan, merasakan dia sendirian, dan dia ditinggal oleh jamaatnya, ditinggal oleh orang yang ikut mensolati, mengantarkan jenazahnya sedang pergi. Itu menandakan bahwasanya ada kehidupan di alam kubur, ada kehidupan di alam barzah. Banyak sekali, tidak terbantahkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita simpulkan di alam barzah itu ada dua, nggih.
Satu, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan siksaan. Itu pasti. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ada orang yang mendapatkan siksa di alam barzakh. Yang mendapatkan kenikmatan seperti tadi yang disampaikan oleh Allah, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka tidak mati, mereka hidup. Mereka mendapatkan rizki dari Rabb mereka. Berarti mendapatkan kenikmatan. Seperti tadi Rasulullah berdoa dan sholat, kemudian ahli kubur mendapatkan mendapatkan penerangan itu. Dan ada yang mendapatkan siksa kubur seperti dalil-dalil tadi. Jadi alam barzah ini Ibu adalah alam sendiri, nggih. Tidak kemudian Ustadz, keluarga saya kemarin digali, kok nggak terjadi apa-apa sama jenazahnya. Bukan itu. Alam barzah ada alam sendiri. Cuman ketika kita berdoa di kuburan itu bermanfaat untuk mereka yang sedang berada di alam barzah. Begitu. Seperti Ibunda Aisyah, beliau itu Ibunda Aisyah itu kalau ziarah Rasulullah itu dimakamkan di mana? Di dalam rumah beliau, di kamar beliau dimakamkan. Kemudian setelah itu Ibunda Aisyah kalau ziarah kadang tidak menutup aurat. Suaminya sendiri yang diziarahi. Nggih. Kemudian Abu Bakar meninggal minta dikuburkan di samping Rasulullah. Dituruti karena orang tuanya Ibunda Aisyah, ya ayahnya, turuti. Beliau ketika ziarah mendoakannya masuk di dalam kamar itu, beliau kadang tidak menutup aurat. Mungkin kadang tidak berjilbab, ya. Hanya muat 3 kuburan. Mestinya yang satunya itu untuk Ibunda Aisyah karena rumah beliau, nggih. Tapi Umar bin Khattab memohon betul kepada Aisyah agar apabila beliau yang meninggal duluan itu beliau minta dikuburkan di kuburan yang ketiga itu. Akhirnya Ibunda Aisyah ngalah. Umar yang dikuburkan di samping Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, begitu. Nah, ketika Umar dikuburkan, saat itu Ibunda Aisyah ziarah itu sudah tidak pernah tidak menutup aurat karena ada Umar, nggih, sudah pakai jilbab lagi. Nah, adanya alam barzakh. Jadi alam barzakh itu bukan alam kubur seperti yang disampaikan tadi, meskipun Fir'aun itu jasadnya terlihat oleh mata kita, tapi sejatinya telah disiksa oleh Allah sampai hari kiamat di alam barzakh. Nggih, pertanyaan, Al-Qur'annya masih ada ini. Nggih, silakan. Saya yang pertama tentang ziarah kubur, Pak. Nggih. Tadi bahwa ziarah kubur, berdoa di depan, di atas kuburan itu kan lebih baik begitu ya kalau menurut cerita tadi. Seharusnya kita yang punya orang tua yang sudah meninggal, seharusnya kita sering-sering datang ke kuburan, berdoa untuk mendoakan. Pertanyaan saya, gimana kalau dengan ya ini seperti saya tidak punya Pak, saya karena takut. Ya, saya tidak pernah ke kuburan. Untuk saya kalau berdoa cukup di rumah saja. Saya belajar mungkin tahu kalau istinya baik di kuburan, tapi saya tidak mampu, tidak mampu lah untuk masuk di kuburan. Pertanyaan saya kedua ini tentang berdoa dengan mengangkat tangan. Ini saya kalau mau berdoa dengan sejak mau berdoa dengan mengangkat tangan itu rasanya malu dengan orang, kadang itu malu. Tapi mulai baru ini saya itu memberanikan diri karena saya juga tahu dari pengajian kita semakin
kita berdoa, kalau semakin kita semakin memohon, semakin tangan kita semakin kita angkat. Tahu seperti itu. Tapi ya tadi kadang-kadang masih malu dengan orang. Jadi kadang-kadang masih berdoanya itu tidak diangkat. Kadang-kadang diangkat kalau kadang-kadang. Nggih. Jadi bagaimana dengan karena Nggih. di sini orang gitu Pak. Jadi rasa malu itu masih ada. Terima kasih. Baik. Dapat hadiah ini. Nggih. Ini hadiahnya supaya nggak takut ke kuburan lagi. Masya Allah, nggih. Mudah-mudahan nggak takut ke kuburan lagi. Kenapa takut ke kuburan? Nggak ada contohnya takut ke kuburan. Nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau di akhir hayatnya beliau sering sekali ke kuburan. Sampai suatu hari, ini saya gambarkan yang terakhir ya, menunjukkan betapa beliau seringnya. Sampai suatu hari beliau sakit. Badannya sudah panas, menjelang tidur itu badannya panas. Di tengah malam itu Aisyah kehilangan, loh sakit kok hilang. Tapi Aisyah tahu kemana Rasulullah ke kuburan. Rasulullah di akhir hidupnya itu kangen sama sahabatnya, ke kuburan Uhud, ke kuburan Baqi. Pernah Rasulullah di sakitnya itu tengah malam Ibunda Aisyah mengambil beliau dari kuburan, beliau ziarah begitu. Ibunda Aisyah nggak takut masuk kuburan, ziarah biasa, dibiasakan ya. Kemudian Bilal itu ketika beliau di Madinah, beliau sering ingat Rasulullah. Akhirnya beliau nggak bisa hidup kalau ingat Rasulullah. Beliau pergi jauh ke Syam, ya ke Palestina, Bilal. Di Palestina beliau bermimpi, Bilal itu. Wahai Bilal, kenapa disampaikan bermimpi Rasulullah? Wahai Bilal, sampean kok ninggal aku no aduh gini, sampean gak kangen aku toh. Akhirnya Bilal bukan didoakan dari Palestina, Bilal datang ke kuburan Rasulullah SAW, datang mendoakan beliau ke kuburan. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau kemana-mana. Tapi ketika beliau kangen sama ayahnya, itu beliau datang ke kuburan ayahnya. Assalamualaikum ya Abi, Assalamualaikum ya Abi, mendoakan ayahnya begitu. Jangan didoakan dari jauh saja, dari jauh didoakan, tapi datangi kuburannya, manfaatnya akan besar. Dibiasakan. Kalau takut ya doanya yang banyak di luar kubur. Tapi dibiasakanlah ya. Ziarah kubur itu keutamaannya besar. Ziarah untuk mendoakan loh ya, bukan untuk minta-minta kuburan loh ya. Kemudian yang kedua, beramal soleh itu jangan malu ibu. Sekarang kita sudah belajar alam barzah ini, ya toh. Maka apa yang kita dapatkan nanti di alam barzah harus kita pikirkan. Umur kita ini terbatas. Makanya Rasulullah sering menyampaikan, seakan-akan mengisyaratkan kita harus punya umur yang kedua. Artinya ketika kita di alam barzah itu kita harus tetap mendapatkan pahala amalan-amalan. Di alam barzah sampai kapan, Ibu? Sampai hari kiamat. Seperti dalil Fir'aun tadi, wa yauma taqumus saah. Ketika hari kiamat selesai alam barzah itu, baru ke fase berikutnya. Sampai hari kiamat semuanya tetap berada di alam barzah, semuanya. Itu. Semuanya tetap berada di alam barzah. Nah, motivasi kita adalah bagaimana kita ketika berada di alam barzah itu kita masih mendapatkan amalan, kita masih mendapatkan sholat, kita masih mendapatkan sedekah, kita masih mendapatkan puasa, kita masih mendapatkan banyak hal. Jangan malu berbuat baik, mengangkat tangan ketika berdoa. Misalnya nggak ada ini yang mengangkat tangan ketika berdoa, kasih contoh kita dulu. Jangan malah malu. Nanti semua mengangkat tangan ketika berdoa gara-gara kita. Wah, kita di alam barzah itu mendapatkan pahala yang masih hidup-hidup tadi.
gara-gara kekhusukan mereka mengangkat tangan ketika berdoa. Jangan malu. Jenengan dulu Al-Fatihahnya diajarin siapa? Nah, lali, nggih. Lali. Saya juga lupa dulu yang ngajarkan Fatihah saya siapa ya, sampai hafal Fatihah bisa sholat. Lupa saya. Tapi apakah Allah lupa? Allah nggak lupa. Allah ada catatannya itu. Siapa yang ngajarin khairul huda Al-Fatihah? Kalau seandainya sholat saya diterima, dia yang meninggal dunia saat ini itu tetap di alam barzah mendapatkan Fatihah sholat saya. Bayangkan itu. Nggih. Ini yang dimaksud. Umur kita terbatas, tetapi jangan sampai amal pahala kita terputus ketika di alam barzah saja. Kita di alam barzah saja itu, di alam barzah itu kalau bisa mendapatkan maksimal pahala, memberikan contoh yang terbaik itu diantaranya. Apalagi panjenengan ini banyak guru madrasah, nggih. Wah, itu kesempatan. Anak-anak yang belum bisa Fatihah itu jenengan rangkul itu oyo-oyoan, nggih. Wah, besok siapa tahu dia jadi. Jangan kira anak-anak yang saat ini khusyuk saja yang nanti bisa menjadi soleh. Saya baru kemarin ditelepon oleh Ustadz Anas. Ustadz, ini ada santri jenengan dari Ambon. Wah, dulu ketika menjadi santri, Masya Allah, sekarang jadi orang hebat, pendai. Ngomong sama dua anak itu, ngomong sama saya, Ustadz, saya ini hampir tidak pernah kumpul sama keluarga. Kenapa? Jadwal saya kemana-mana Ustadz, di perjalanan terus dakwah. Padahal dulu jadi santri, Masya Allah. Sampai saya nasihatin, kamu itu kalau besok punya santri, gak usah pilih-pilih, gak usah diterima yang pinter saja, semua terima. Kan kita nggak tahu yang jadi soleh itu siapa. Seperti kamu ini. Ternyata jadi seperti ini, ya toh? Seperti jadi orang soleh luar biasa, pemimpin pondok-pondok di Ambon, begitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran kita dari alam barzah ini, mari kita mengoptimalkan amalan. Jangan sampai ketika meninggal dunia sudah amalan kita terputus sampai di situ. Enggak. Harus ada amalan-amalan yang berjalan. Amalan itu banyak, enggak cukup dijelaskan ini. Amalan jariah, anak yang soleh, sodako, ilmu dan lain sebagainya. Demikian, ini ada hadiah dua, nanti Ibu Ketua yang memberikan, yang hadir lebih dahulu ya, yang hadir duluan. Okay. Ada tadi kayaknya. Tapi memang saya hadir paling dulu. Okay. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, kami mohon ya Allah, terimalah setiap amal ibadah kami ya Allah. Terimalah salat-salat kami, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah setiap amal soleh kami ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah setiap dosa kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, dosa putra putri kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, berkahi sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayat kedua orang tua kami husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kumpulkanlah kami, keluarga kami, kedua orang tua kami di surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkailah keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau cintai, keluarga yang Engkau sayangi ya Allah, keluarga yang taat dan patuh kepadamu, keluarga yang Engkau jaga dari apapun yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami, putra putri kami dari setiap kecelakaan dunia ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami, putra putri kami dari setiap kesengsaraan ya Allah. Ya Allah,
Jagalah keluarga kami, putra-putri kami dari setiap kedurhakaan dan kesesatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkahi sisa umur kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Ya Allah, jika suatu saat nanti ajal kami tiba, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lindungilah kami dari kematian su'ul khotimah ya Allah. Ya Allah, jagalah kami yang ada di sini dari azab kubur dan azab neraka ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.